Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zia Firdausia dari Prodi Akuntansi kelas C. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda Kusmastuti selaku dosen pembimbing data spreadsheet dan juga Kak Mai dan Kak Ardi selaku asisten dosen. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai kesuksesan strategi global untuk bisnis, yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenal standar pelaporan dan aturan main akuntansi. Nah, di sini menjelaskan tentang terdapat dua standar utama, yaitu US-GAAP yang berbasis aturan ataupun sektoral dan juga IFRS yang berbisnis prinsip dan diterbitkan oleh IASB, yang dimana maksud dari GAAP itu adalah General Accepted Accounting Principle, yang dimaksud dengan bagaimana cara kita untuk mengakses ataupun mengolah dengan lebih mendalam ataupun cara menguasai kita dalam akuntansi global ini. Dan yang selanjutnya yaitu harmonisasi. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk menyatukan dua standar tersebut demi memfasilitasikan dalam ekonomi global yang terintegrasi, yaitu yang dimana dengan menguasai harmonisasi ini kita dapat melakukan upaya bagaimana strategi-strategi untuk lebih ke depan dan untuk lebih mengatur bagaimana rancangan strategi yang lebih matang. Selanjutnya yang kedua yaitu konsep entitas bisnis. Pemisahan ekonomi bisnis dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemilik, kreditor, ataupun bisnis lainnya. Dan juga yang selanjutnya ada pencatatan. Akuntansi hanya mencatat kegiatan yang terkait langsung dengan bisnis, yaitu dimana sebagai akuntan kita harus mencatat semua yang terkait langsung dengan bisnis maupun kegiatan-kegiatan yang berbau bisnis. Dan yang selanjutnya konsep dasar pencatatan, yaitu yang ketiga konsep biaya. Aset dicatat berdasarkan harga pembelian aslinya, bukan berdasarkan nilai pasar ataupun taksiran yang berubah-ubah. Dan hal ini dilakukan untuk menghindari pencatatan keuntungan yang belum direalisasikan. Jadi, maksud dari konsep biaya ini adalah kita mencatat harga pembelian di mana yang sudah berdasarkan harga pembeliannya, dan kita tidak boleh bukan berdasarkan nilai pasaran atau taksirannya. Dan juga ada pula konsep objektivitas atau pencatatan harus didasarkan pada bukti objektivitas seperti harga final yang disepakati agar laporan keuangan stabil dan dapat diandalkan. Lalu ada satuan pengukuran, yaitu di mana semua data ekonomi harus dicatat dalam satuan mata uang seperti dolar maupun rupiah. Dan yang keempat yaitu ada transaksi bisnis. Yang dimaksud dengan transaksi bisnis yaitu peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan operasional dalam suatu perusahaan. Seperti contohnya yaitu menagih tagihan listrik dan juga membeli tanah secara langsung yang mengurangi kas. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip pencatatan transaksi. Yang kelima adalah prinsip pengukuran dalam transaksi, yang dimana seorang akuntan harus berpegang pada dua konsep utama agar data tidak bias, yaitu ada konsep biaya dan juga konsep objektivitas. Konsep biaya atau cost concept yaitu transaksi dicatat sebesar harga pembelian atau biaya yang disepakati, bukan berdasarkan berdasarkan taksiran harga jual ataupun nilai pajak. Dan yang dimaksud dengan konsep objektivitas adalah jumlah yang dicatat harus didasarkan pada bukti objektivitas seperti harga finansial yang disepakati antara pembeli dan penjual, bahkan bukan sekedar opini ataupun penawaran awal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.